Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Puaja Ramdan, NIM 2008202049 dari kelompok 8 akan menyampaikan materi mengenai esensi dan urgensi ketahanan nasional. Yang pertama yaitu konsep dan urgensi ketahanan nasional. Ketahanan nasional Indonesia adalah kondisi dinamis suatu bangsa Indonesia yang meliputi segenap kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mendukung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan juga gangguan, baik yang datang dari dalam maupun luar. Untuk menjamin mencapai tujuan nasional, kondisi ini dibina terus-menerus dan sinergi mulai dari pribadi, keluarga, dan lingkungan nasional. Konsepsi ketahanan Indonesia merupakan pedoman untuk meningkatkan keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan. Yang selanjutnya yaitu konsep dan urgensi bela negara. Bela negara adalah sikap, tekad, dan juga perilaku warga negara yang dilakukan secara menyeluruh, teratur, serta terpadu, dan juga dijiwai oleh kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjamin kelangsungan hidup berbangsa. Dasar hukum mengenai bela negara terdapat dalam Undang-Undang 1945, yakni Pasal 27 Ayat 3 yang menyatakan bahwa semua warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang selanjutnya, Pasal 30 Ayat 1 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Selanjutnya ada bela negara secara fisik. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Militer, warga negara dalam membela negara secara fisik dapat dilakukan dengan menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan pelatihan dasar kemiliteran. Selanjutnya, bela negara secara non-fisik. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dalam membela negara secara non-fisik dapat diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan dan pengabdian sesuai dengan profesi. Yang selanjutnya yaitu dinamika ketahanan nasional. Konsep pengertian ketahanan nasional Indonesia sempat mengalami perubahan untuk menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik di dalam maupun di luar negeri. Tetapi berdasarkan pengalaman sejarah bangsa Indonesia mampu membuktikan bahwa konsep pengertian ketahanan nasional kita mampu menangkal berbagai bentuk ancaman sehingga tidak berujung pada kehancuran bangsa atau NKRI. Berikut ini perkembangan pengertian konsep ketahanan nasional Indonesia. Untuk yang pertama yaitu gagasan TANAS oleh Sesquad pada tahun 1960-an. Istilah ketahanan nasional sudah dikenal sejak awal tahun 1960-an. Pada saat itu, ketahanan nasional belum diberi definisi tertentu dan belum disusun dalam satu konsep yang lengkap. Pada waktu itu, istilah ketahanan nasional dipakai dalam rangka pembahasan masalah pembinaan tutorial atau masalah pertahanan keamanan pada umumnya. Sedangkan secara historis, gagasan tentang ketahanan nasional bermula pada awal tahun 1960-an di kalangan militer Angkatan Darat di SSKAD yang sekarang menjadi Sesquad. Untuk yang kedua, yaitu gagasan TANAS oleh Lemhanas pada tahun 1968. Pada tahun 1968, Lemhanas untuk pertama kalinya memperkenalkan konsep pertahanan nasional pada publik. Pada waktu itu, Lemhanas mendefinisikan ketahanan nasional sebagai keuletan dan daya tahan bangsa dalam menghadapi segala kekuatan baik yang datang dari luar maupun dari dalam yang langsung maupun tidak langsung membahayakan kelangsungan negara bangsa Indonesia. Selanjutnya yaitu revisi gagasan TANAS oleh Lemhanas pada tahun 1969. Pengertian tersebut direvisi oleh Lemhanas pada tahun 1969 menjadi keuletan dan daya tahan suatu bangsa yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala ancaman baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Yaitu gagasan TANAS oleh Lemhanas pada tahun 1972. Konsep ketahanan nasional pada tahun 1972 dirumuskan sebagai kondisi dinamis suatu negara atau bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan
kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan juga gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung, yang membahayakan identitas, integritas kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mengejar tujuan perjuangan nasional. Selanjutnya, gagasan TANAS menurut Presiden Soeharto pada tahun 1975. Konsep ketahanan nasional yang dikemukakan oleh Presiden Soeharto pada sidang DPR RI tanggal 16 Agustus 1975 menegaskan bahwa ketahanan nasional itu merupakan bagian yang penting dari usaha kita untuk terus membangun diri sendiri dan sanggup membentuk masa depan sendiri. Untuk yang terakhir yaitu gagasan TANAS menurut GBHN 1978 sampai 1997. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis yang merupakan integrasi kondisi tiap aspek kehidupan bangsa dan negara. Pada hakikatnya, ketahanan nasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara. Selanjutnya yaitu alasan mengapa diperlukan ketahanan nasional dan bela negara. Setiap warga negara mempunyai kewajiban untuk menjaga serta mempertahankan persatuan dan kesatuan nasional Republik Indonesia, baik itu dalam aspek politik, ekonomi, sosial dan budaya, ideologi maupun hankam. Semuanya memiliki tanggung jawab yang sama untuk memelihara keutuhan bangsa ini agar tidak dapat diluluhlantahkan dengan mudah oleh bangsa lain yang ingin menguasai atau menghancurkan bangsa ini hanya demi kepentingan pribadi bangsa mereka. Kita sebagai bangsa yang besar harus menunjukkan bahwa kita tidak hanya mengandalkan pasukan khusus atau tentara untuk melindungi bangsa kita, tapi kita secara bersama-sama yang akan melindungi dan mempertahankan tanah air yang telah mempersatukan kita dalam ras, suku, dan budaya. Bentuk pertahanan nasional tidak hanya berupa perlawanan menggunakan senjata atau kekuatan fisik. Pertahanan nasional juga dilakukan melalui pelestarian budaya kita, mencintai produk dalam negeri, mendidik generasi agar tidak mengalami kemerosotan moral. Seperti yang kita ketahui, bangsa luar menjajah kita bukan menggunakan senjata, melainkan mereka menjajah kita dengan cara membodohkan generasi bangsa ini. Karena tegaknya bangsa ini tergantung bagaimana generasi penerusnya mengolah dan memimpinnya. Selanjutnya yaitu model ketahanan nasional. Yang pertama, model Astagatra. Model ini merupakan perangkat hubungan bidang-bidang kehidupan manusia dan budaya yang berlangsung di atas bumi ini dengan memanfaatkan segala kekayaan alam yang dapat dicapai dengan menggunakan kemampuannya. Yang selanjutnya ada model Morgenthau. Model ini bersifat deskriptif kualitatif dengan jumlah gatra yang cukup banyak. Bila model Lemhanas bervolusi pada pengalaman empiris, perjalanan dan perjuangan bangsa, maka model ini dibuat secara analitis. Dalam analisisnya, Morgenthau menekankan penelitian kekuatan nasional dibina dalam kaitannya dengan negara lain. Artinya, ia menganggap pentingnya perjuangan mendapatkan power position dalam satu kawasan, sehingga konsekuensinya maka terdapat advokasi untuk power position sehingga muncul strategi ke arah balance atau keseimbangan. Selanjutnya ada model Alfred Thayer Mahan. Mahan dalam bukunya The Influence Power mengatakan bahwa kekuatan nasional suatu bangsa dipenuhi apabila bangsa tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, letak geografi, khususnya mengenai morfologi topografinya yang dikaitkan dengan akses ke laut dan penyebaran penduduk. Yang kedua, kekayaan alam yang dikaitkan dengan kemampuan industrinya serta kemandirian dalam penyediaan pangan. Yang ketiga, konfigurasi wilayah negara yang mempengaruhi karakter rakyat dan orientasinya. Yang keempat, jumlah penduduk. Yang terakhir ada model Klein. Klein melihat suatu negara dari luar sebagaimana dipersepsikan oleh negara lain. Baginya, hubungan antar negara pada hakikatnya amat dipengaruhi oleh persepsi suatu negara terhadap negara lainnya, termasuk di dalamnya persepsi atau sistem penangkalan dari negara lainnya. Menurut Klein, suatu negara akan muncul sebagai kekuatan besar apabila ia memiliki potensi geografi besar atau negara secara fisik yang wilayahnya besar dan memiliki sumber daya manusia yang besar pula. Model ini mengatakan bahwa suatu negara kecil, bagaimanapun majunya, tidak akan dapat memproyeksikan diri sebagai negara besar. Sebaliknya, suatu negara dengan wilayah yang besar tetapi jumlah penduduknya kecil juga tidak akan menjadi negara besar walaupun teknologinya maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif Fatillah, NIM
2021. Saya akan menjelaskan bela negara sebagai dengan pendekatan Astagatra. Sekarang Astagatra itu sendiri apa? Astagatra merupakan gabungan dari aspek Trigatra dan Pancagatra yang mana antara keduanya terdapat hubungan yang bersifat timbal balik dengan hubungan yang erat. Trigatra artinya aspek alamiah yang terdiri atas penduduk, sumber alam dan wilayah. Pancagatra adalah aspek sosial yang terdiri atas ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan. Penjelasan di atas tiap gatra dalam ketahanan nasional. 1. Gatra penduduk. Penduduk suatu negara yang menentukan kekuatan atau ketahanan nasional adalah negara yang bersangkutan. Faktor yang bersangkutan dengan penduduk negara meliputi dua hal berikut. Aspek kualitas yang mencakup tingkat pendidikan, keterampilan, etos kerja, dan kepribadian. Kedua, aspek kuantitas yang mencakup jumlah penduduk, pertumbuhan, persebaran, perkataan dan pertimbangan penduduk tiap wilayah. 2. Gatra wilayah. Gatra wilayah turut pula menentukan kekuatan nasional negara. Adapun hal yang terkait dengan wilayah negara meliputi bentuk wilayah negara pada berupa negara pantai, negara kepulauan, dan negara kontinental. Luas wilayah negara, ada negara dengan wilayah luas dan ada negara dengan wilayah sempit atau kecil. Posisi geografis, astronomis, dan geologis negara. Daya dukung wilayah negara. Ada wilayah yang habitable dan ada wilayah yang uninhabitable. 3. Gatra sumber daya nasional. Hal-hal yang berkaitan dengan unsur sumber daya alam sebagai elemen pertahanan nasional meliputi potensi sumber daya alam wilayah yang bersangkutan mencakup sumber wilayah alam hewani, nabati, dan tamang, kemauan mengeksplor sumber daya alam, pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhitungkan masa depan dan tingkat lingkungan hidup, kontrol atas sumber daya alam. 4. Gatra di bidang ideologi. Ideologi mendukung ketahanan suatu bangsa. Oleh karena itu, ideologi bagi suatu bangsa mencakup dua fungsi pokok, yaitu 1. Sebagai tujuan atau cita-cita dari kelompok masyarakat yang bersangkutan. Artinya nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi itu menjadi cita-cita yang hendak dituju. 2. Sebagaimana pemersatu dari masyarakat yang bersangkutan, artinya masyarakat yang banyak dan beragam itu bersedia menjadikan ideologi sebagai milik bersama dan menjadikan bersatu. 5. Gatra bidang ekonomi. Ekonomi yang dijalankan oleh suatu negara merupakan kekuatan nasional negara yang bersangkutan, terlebih di era global sekarang ini. Bidang ekonomi berperan langsung dalam upaya pemberian dan distribusi
kebutuhan warga negara. 6. Gatra di bidang sosial budaya. Unsur budaya di masyarakat juga membentuk kekuatan nasional suatu negara. Hal-hal yang dialami sebuah bangsa yang homogen tentu saja akan berbeda dengan yang dihadapi bangsa yang homogen atau plural. Dari segi sosial budaya masyarakat. 7. Gatra di bidang politik. Politik penyelenggara bernegara sangat memengaruhi kekuatan nasional suatu negara. Penyelenggara beraga dapat ditinjau dari beberapa aspek seperti sistem politik yang dipakai, yaitu apakah sistem demokrasi atau non-demokrasi, sistem pemerintahan yang dijalankan apakah sistem presidensial atau parlementer, pembentukan pemerintah yang dipilih apakah republik atau kerajaan, susunan negara yang dibentuk apakah sebagai negara kesatuan atau negara serikat. Gatra di bidang pertahanan keamanan. Pertahanan keamanan suatu negara merupakan unsur pokok terutama dalam menghadapi ancaman militer negara lain. Oleh karena itu, unsur utama pertahanan keamanan berada di tangan tentara atau militer. Pertahanan keamanan negara juga merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Mawadah dengan NIM 2000202032 yang akan menjelaskan tentang ketahanan nasional. Ketahanan berasal dari kata tahan. Tahan menderita, tabah kuat, dapat menguasai diri, tidak kenal menyerah. Ketahanan berarti berbicara tentang perihal kuat, keteguhan hati, dan ketabahan. Jadi ketahanan nasional adalah perihal kuat teguh dalam rangka kesadaran, sedangkan pengertian nasional adalah penduduk yang tinggal di suatu wilayah dan berdaulat. Dengan demikian, istilah ketahanan nasional dalam bahasa Inggris yang mendekati pengertian aslinya adalah national religion. Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis suatu bangsa berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan baik yang datang dari luar dan dalam, yang secara langsung atau tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara nasional, harus dikembangkan dan dibina agar memadai sesuai dengan perkembangan zaman. Dinamika sosial. Dinamika sosial adalah perubahan sosial yang terjadi akibat adanya interaksi dalam dua atau lebih individu dalam suatu masyarakat yang memiliki hubungan psikologis secara jelas dan situasi yang dialami. Dalam dinamika masyarakat dapat terjadi interaksi sosial, kelompok sosial, dan kelas sosial. Setiap masyarakat perdesaan maupun masyarakat perkotaan akan mengalami dinamika sosial. Hubungan yang saling mempengaruhi akan terjadi selama interaksi antar manusia dan antar kelompok, sehingga menimbulkan dinamika sosial. Bentuk dinamika sosial berupa perubahan-perubahan nilai sosial, norma sosial,
pola perilaku individu dan organisasi, struktur sosial, kelas sosial, dan sistem pemerintahan dalam suatu masyarakat. Dinamika sosial dapat ditelaah melalui proses sosial yang terjadi dalam masyarakat dan budaya, yaitu internalisasi, sosialisasi, enkulturasi, difusi, akulturasi, asimilasi, pembaruan, dan penemuan baru. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi faktor utama terjadinya dinamika sosial. Dampak yang ditimbulkan oleh dinamika sosial dapat bersifat positif maupun negatif bagi masyarakat. Wujud konkret dari dinamika sosial antara lain perubahan jumlah penduduk, perubahan kualitas penduduk, perubahan struktur pemerintah, perubahan mata pencaharian, perubahan komposisi penduduk, dan lain-lain.